berikutnya akan kita bahas alat pembayaran. Yang akan kita bahas saat ini adalah alat pembayaran, yaitu uang, dan berikutnya alat pembayaran non-tunai. Uang. Sebelum terciptanya uang kertas, masyarakat di dunia mengalami kesulitan untuk menemukan alat pertukaran. Uang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, uang merupakan alat yang sah. Kita masuk ke sejarah uang. Sejarah perkembangan uang dibedakan menjadi beberapa tahap ya. Pertama adalah tahap barter. Barter merupakan sistem pertama kali dikenal dalam perdagangan. Pada zaman dahulu manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara meramu dan berburu. Seiring dengan berkembangnya zaman, semakin bertambah pula kebutuhan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan yang semakin banyak, manusia membutuhkan bantuan manusia lain untuk memenuhinya dengan cara barter. Apa yang dimaksud barter? Barter merupakan sistem pertukaran barang dengan barang. Barang merupakan sistem pertama kali dikenal dalam perdagangan. Seperti yang kita lihat di gambar ya. Biasanya hasil pertanian, perkebunan, pertambangan yang biasa di barter atau peternakan. Oke, kelemahan sistem barter yang pertama adalah sulitnya menemukan orang yang bersedia untuk menukarkan barangnya yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Karena semua orang membawa barang yang berbeda atau juga sama gitu ya. Yang berikutnya, kedua, sulit menemukan barang kebutuhan yang memiliki nilai sama dengan nilai yang ditukar. Yang ketiga, kelemahannya adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk menemukan barang yang sesuai dengan kebutuhan. Oke, yang berikutnya kita masuk ke tahap uang barang. Adanya kesulitan dalam tahap barter menyebabkan manusia berusaha keras untuk mencari alat pertukaran lainnya. Mulai dari digunakan barang-barang tertentu sebagai alat pertukaran atau yang biasa disebut dengan barang. Biasanya barang yang digunakan sebagai alat pertukaran memiliki nilai yang tinggi dan mudah diterima oleh orang lain. Misalnya garam. Garam ini digunakan sebagai alat pertukaran di Romawi pada zaman dahulu. Nah, kelemahannya pada sistem pertukaran garam ini, garam itu tidak tahan lama. Kedua, sulit untuk disimpan. Tiga, sulit dibawa kemana-mana. 4, nilainya yang tidak stabil. 5, sulit dibagi. Lalu 6, garam hanya dapat digunakan dalam lingkup daerah tertentu. Kita masuk yang berikutnya, tahap uang logam. Kelemahan-kelemahan yang timbul akibat menggunakan uang barang menyebabkan manusia berusaha untuk menemukan alat pertukaran yang lebih baik. Akhirnya digunakan emas dan perak sebagai alat pertukaran. Emas dan perak digunakan sebagai alat pertukaran karena dianggap mudah untuk dibagi-bagi dan memiliki nilai yang tetap. Kelemahannya untuk uang logam adalah 1, kurang praktis, 2, berat dibawa kemana-mana, dan 3, sulit dibawa kemana-mana. Yang berikutnya, tahap uang kertas merupakan penyempurnaan kelemahan uang logam karena uang kertas lebih ringan dan praktis dibawa kemana-mana dalam jumlah banyak serta praktis saat membawanya. Oke, kita lanjut dengan syarat uang. Sebagai uang harus memiliki beberapa syarat. Ya, kita lihat yang pertama adalah disukai masyarakat. Artinya suatu barang dapat digunakan sebagai uang apabila disukai dan diterima oleh orang banyak. Kedua, nilainya stabil. Artinya di sini suatu barang dapat digunakan sebagai uang apabila mempunyai nilai yang stabil dan diusahakan hanya memiliki fluktuasi yang kecil. Karena apabila barang yang digunakan memiliki nilai yang tidak stabil akan menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap uang berkurang. Yang berikutnya, mudah disimpan. Artinya di sini adalah suatu barang dapat digunakan sebagai uang apabila barang tersebut mudah untuk disimpan di berbagai tempat termasuk di tempat yang kecil. Yang berikutnya, memiliki jaminan. Artinya setiap uang yang diterbitkan harus mempunyai jaminan. Karena tanpa ada jaminan, kepercayaan masyarakat akan uang menjadi berkurang. Yang berikutnya, uang tidak mudah rusak.
artinya uang seharusnya dibuat dengan bahan yang tidak mudah rusak. Hal ini melihat seringnya barang tersebut berpindah tangan antara orang satu dengan orang lainnya. Yang berikutnya, uang mudah dibagi. Uang seharusnya dapat dibagi dalam berbagai satuan unit tertentu dengan berbagai nominal, baik itu nominal kecil maupun nominal besar. Hal ini dimaksud untuk mempermudah dalam melakukan suatu transaksi. Yang terakhir adalah uang mudah dibawa. Artinya uang harus mudah dibawa kemana-mana, dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang berikutnya, fungsi uang. Fungsi uang adalah satu, sebagai alat ukur. Di sini artinya uang dapat digunakan sebagai alat untuk membeli barang maupun jasa yang ditawarkan. Yang kedua, fungsi uang adalah sebagai satuan hitung. Artinya uang digunakan sebagai satuan hitung untuk membeli barang maupun jasa yang dijual di manapun. Yang ketiga, fungsi uang adalah untuk membayar utang. Artinya uang dapat digunakan sebagai standar untuk mencicil maupun melunasi hutang. Yang keempat, fungsi uang sebagai alat menyimpan kekayaan. Artinya adalah uang yang digunakan sebagai alat penyimpan kekayaan karena nilai uang tidak mudah berubah dalam jangka waktu yang lama. Yang berikutnya, fungsi uang adalah sebagai alat pemindah kekayaan. Artinya uang dapat digunakan untuk memindahkan kekayaan dari satu daerah ke daerah lain. Ya. Yang berikutnya adalah uang sebagai alat petunjuk harga. Artinya uang digunakan sebagai alat untuk menunjukkan harga suatu barang yang akan dibeli. Jenis uang bisa dikelompokkan menjadi 4. Oke, yang pertama berdasarkan bahan pembuatannya. Di sini ada 2, pertama uang logam, yang kedua adalah uang kertas. Uang logam biasanya terbuat dari logam mulia seperti perak dan emas. Uang kertas merupakan uang kartal yang bahan pembuatannya terbuat dari kertas. Kertas yang digunakan untuk pembuatan uang memiliki kualitas yang baik seperti tahan terhadap air, tidak mudah robek, dan tidak mudah rusak. Yang berikutnya berdasarkan nilainya, yaitu ada uang bernilai penuh dan uang tidak bernilai penuh. Di sini artinya adalah uang bernilai penuh adalah uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Sedangkan uang tidak bernilai penuh adalah uang yang nilai intrinsiknya lebih besar daripada nilai nominalnya. Yang ketiga berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. 1 ada uang kartal dan 2 ada uang giral. Uang kartal ini adalah uang yang dikeluarkan oleh bank sentral, ya, seperti uang logam dan uang kertas. Sedangkan uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank umum seperti kredit card, cek, giro, dan sebagainya. Yang keempat berdasarkan kawasan berlakunya. Ada 3, uang lokal, uang regional, dan uang internasional. Uang lokal adalah uang yang berlaku pada suatu negara tertentu, contohnya rupiah. Sedangkan uang regional adalah uang yang berlaku pada suatu kawasan tertentu yang lebih luas, contohnya euro. Sedangkan ketiga, uang internasional adalah uang yang berlaku. Uang internasional adalah uang yang berlaku sebagai standar pembayaran internasional. Oke, yang berikutnya adalah pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 14/7/PB/2012 tentang pengelolaan uang rupiah ditegaskan bahwa satu-satunya lembaga yang bertugas untuk melakukan pengelolaan uang rupiah adalah Bank Indonesia. Pengelolaan uang rupiah dilakukan melalui 6 tahap, yaitu perencanaan. Artinya di sini adalah Bank Indonesia merencanakan dan menentukan jumlah uang rupiah yang akan dicetak dengan memperhatikan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, perencanaan uang, dan
pecahan rupiah yang akan dicetak, lalu perkiraan uang yang akan dimusnahkan. Selain itu juga Bank Indonesia juga menyediakan jumlah uang rupiah yang akan diedarkan. Yang kedua adalah mencetak. Di sini adalah mencetak uang rupiah. Bank Indonesia menunjuk sebuah BUMN untuk mencetak uang rupiah. Yang di sini BUMN yang ditunjuk harus menjaga mutu, menjaga keamanan, dan otomatis memberikan keuntungan. Berikutnya, mengeluarkan uang rupiah. Bank Indonesia berhak untuk menetapkan tanggal, bulan, dan tahun pengeluaran uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Pengumuman atas pengeluaran tersebut dapat dilakukan melalui media massa. Yang berikutnya mengedarkan. Bank Indonesia mengedarkan uang rupiah. Bank Indonesia berhak untuk mengeluarkan uang rupiah kepada masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan jumlah uang yang beredar. Kegiatan layanan kas terdiri dari penyetoran, penarikan, dan penukaran. Yang berikutnya pencabutan dan penarikan. Di sini Bank Indonesia melakukan pencabutan dan penarikan uang rupiah, dan Bank Indonesia berhak menentukan uang rupiah tidak lagi digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dengan mencabut dan menarik dari peredaran. Yang terakhir adalah memusnahkan. Memusnahkan uang rupiah, ya, Bank Indonesia berhak memusnahkan uang rupiah yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tidak layak edar. Yang kedua, masih layak edar tapi tidak lagi memiliki manfaat ekonomis atau kurang diminati oleh masyarakat. Yang ketiga, sudah tidak berlaku lagi. Yang berikutnya adalah unsur-unsur pengamanan uang rupiah. Nah, walaupun hanya Bank Indonesia saja yang berhak mencetak dan mengedarkan uang, tidak jarang masih banyak beberapa pihak yang mencoba membuat uang palsu loh. Maka untuk melindungi para konsumen dari tindakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, Bank Indonesia berusaha agar uang rupiah yang dikeluarkan mempunyai ciri khas yang ditanam dalam unsur pengamanan. Unsur pengamanan yang terdapat pada uang rupiah. Unsur-unsur pengaman ada dua. Unsur pengaman yang tertanam pada bahan, itu ada tanda tanah air, dan yang kedua ada benang pengaman. Yang berikutnya unsur pengamanan yang tertanam pada cetakan, itu ada cetakan nominal kasar, adanya gambar salib isi, ada cetakan tinta khusus yang berubah warna, terus juga terdapat tulisan kecil, lalu juga cetakan ultraviolet. Yang terakhir ada gambar maupun tulisan yang tersembunyi. Oke, seperti apa contohnya? Yuk kita lihat. Nah, ini ciri-ciri uang kertas yang saya ambil adalah nominal pecahan 100.000. Kita lihat di sini yang pertama ini ada logo BI, ada ini ya. Apabila dilihat dari sudut tertentu akan terlihat perbedaan warna atau gambar pada beberapa elemen ya. Yang kedua ini apabila diraba pada beberapa bagian cetakan akan terasa kasar ya. Yang berikutnya yang ketiga, apabila diterawangkan akan terlihat gambar logo BI yang saling mengisi ya, antara huruf D, B, dan I-nya. Yang berikutnya, yang keempat, apabila disinari lampu ultraviolet, beberapa elemen baik yang tampak maupun tidak tampak akan terlihat memendar. Yang kelima, apabila menggunakan kaca pembesar akan terlihat susunan teks yang mempunyai perbedaan ketebalan dan ukuran huruf. Nah, ini dia ya. Pengelolaan uang bukan hanya Bank Indonesia saja, tetapi kita juga sebagai individu. Pengelolaan ini bertujuan agar kita dapat merencanakan pengalokasian uang yang dimiliki dan mencegah berhutang ya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan uang, satu, yang pertama adalah memahami pengeluaran setiap bulannya. Yang kedua, mencatat semua pengeluaran. Yang ketiga, menabung sebagian pendapatan kalian. Yang keempat, membuat anggaran keuangan. Kelima, menghindari pola hidup konsumtif. Nah, ini dia. Biasa kalau kita dapat duit maunya shopping ya. Mulai saat ini yuk tinggalkan kebiasaan tersebut
Lanjut, kita ganti saja dengan menginvestasikan uang. Bisa berupa rumah, perhiasan, atau apapun. Yang berikutnya, alat pembayaran non-tunai. Dengan adanya alat pembayaran non-tunai, masyarakat merasa lebih aman. Tidak usah membawa uang lagi ya. Apa aja sih alat pembayaran non-tunai? Pertama ada cek, ada giro, ada kartu kredit, ada kartu debit, ada uang elektronik. Uang elektronik di sini bisa jadi berupa kartu atau bisa sekarang sudah kita ada aplikasinya sendiri di handphone masing-masing. Oke, sekian itu saja. Silahkan Bapak Ibu guru dan siswa-siswi yang membutuhkan video materi ekonomi ini gratis, karena video ini dibuat untuk kalian semua yang membutuhkan dimanapun dan kapanpun. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Silahkan like, share, subscribe-nya, komennya untuk saran di video berikutnya menjadi lebih baik lagi. Kalian bisa klik lonceng YouTube ini agar materi berikutnya kalian tidak ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.